Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan topik hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang ajaib dan perkasa. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman ini akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu, pakai menjadi salur berkat di tengah-tengah umat-Mu, atau bagi mereka yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus beracara. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, dalam topik saya, saudara-saudaraku, kali ini adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita percaya bahwa tahun 2021 ini bukan berarti menjadi tahun yang tenang bagi kita. Kenapa, saudara-saudaraku? Kita melihat perkembangan demi perkembangan, terutama COVID-19 yang terus meningkat. Tetapi kita percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada ketenangan. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Daud mengungkapkan perasaannya dengan tegas, saudaraku, baik kepada Tuhan, baik kepada mereka atau si pembaca, apa yang dia sampaikan. Bahwa sesungguhnya hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tidak berkata, dekat dengan harta, dekat dengan jabatan, dekat dengan tahta, dekat dengan kerajaan. Dia tidak berkata bahwa dekat itu semua adalah tenang. Tidak. Tapi justru Daud berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena semua yang disampaikan, baik mengenai harta, tahta, jabatan, itu hanya bersifat sementara. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan yang abadi. Saudara, kita melihat ada beberapa hal di dalam ungkapan Daud yang boleh sampaikan hari ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, Daud mengakui keyakinannya kepada Allah. Artinya apa? Keyakinannya itu bukan kepada harta, bukan kepada makhluk lain, ya, bukan kepada kerajaannya, bukan itu keyakinannya. Tapi dia meyakinkan dirinya hanya kepada Allah. Bagaimana dia meyakinkan dirinya? Dia bergantung kepada Allah. Lalu apa? Dia percaya kepada Tuhan. Dia memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Walau di tengah-tengah kesulitan, walau di tengah kesusahan. Dia berkata, sekalipun kekecewaan, sekalipun kesulitan, bahkan sekalipun Allah murka padaku. Daud berkata apa? Aku tidak akan pernah goyah. Haleluya. Sekalipun kesulitan yang terjadi melanda, kesusahan yang melanda kita, kita tidak akan pernah goyah. Sebab apa? Sebab dekat Allah saja kita tenang. Jadi saudaraku, inilah pengakuan daripada Daud. Dia juga berkata apa? Bahwa apa yang dari Allah itu semuanya baik. Tidak ada yang salah. Semuanya baik. Seperti saya katakan tadi, sekalipun Allah murka berkata apa? Aku tidak akan pernah goyah. Saya mau berkata kepada saudara semuanya, jangan pernah goyah. Sekalipun kesusahan, kesulitan yang sedang kita hadapi. Sekalipun hari-hari ini sudah sedang mengalami kekecewaan. Mungkin saat ini sudah sedang mengalami kesusahan. Tapi jangan pernah goyah. Tuhan yang kita sembah itu, Dia akan memberi kita ketenangan. Tuhan yang kita sembah itu, Dia menjamin keselamatan atas kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudaraku, pengakuannya itu dengan tegas. Tidak dekat dengan siapa-siapa, hanya dekat Allah saja aku tenang. Masa pandemi COVID-19 yang membuat kita mungkin saat ini sedang takut, khawatir. Saya mau berkata kepada saudara, kita harus lebih dekat dengan Allah supaya kita tenang. Tidak khawatir, ya, tidak ketakutan yang berlebihan. Kita bisa menjaga semuanya protokol kesehatan. Tetapi yang terpenting adalah harus dekat dengan Allah saja. Sebab dekat dengan Allah kita akan mengalami ketenangan. Itulah pengakuan daripada Daud. Yang kedua, saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Daud? Bahwa ada alasan-alasan. Ya, ada dasar dari Daud. Mengapa dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang.
Dikatakan hanya gunung batuku dan keselamatanku, dia kota bentengku. Artinya bahwa alasannya bahwa karena perlindungan yang sempurna yang dia dapat hanya dari Tuhan. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami ataupun menjalani pemulihan dari COVID-19, yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit dimanapun saudara berada. Miliki Tuhan, percayai Tuhan. Hanya dekat dengan Dia engkau akan mengalami ketenangan. Dan tidak akan pernah takut dengan apapun. Ingat, dan tidak akan pernah goyah. Sekalipun COVID-19 kita alami, saudaraku. Di sana ada Allah, di sana ada Tuhan yang akan menolong engkau. Yang akan memberikan ketenangan. Dan saya percaya itu bagi saudaraku akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Itu dasar dari Paulus bahwa dia percaya, Daud percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan juga yang akan menopang dan memberikan kekuatan, pertolongan yang sempurna dikala kesusahan datang, dikala kesulitan datang, dikala kekecewaan datang. Dia memberikan penghiburan kepada kita, saudara-saudaraku. Bagi saudara yang kecewa, bagi saudara yang mengalami kesulitan, bagi saudara yang mengalami kesusahan, percaya dekat dengan Allah engkau akan tenang. Bukan berarti langsung kekecewaanmu diselesaikan. Bukan begitu. Tapi sudah diberikan ketenangan. Diberikan pengertian. Pemahaman. Menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Hanya dekat Allah saja, saudara-saudaraku. Dan di dalam Allah ada ketenangan. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, Daud percaya kepada Tuhan. Maka dia mengungkapkan keyakinannya itu. Hanya kepada Allah saja aku tenang. Dan dia berkata apa? Aku tidak akan goyah. Daud tidak percaya dengan makhluk lain. Karena dia percaya bahwa makhluk lain tidak akan mampu menolongnya. Tidak akan mampu mengatasi persoalannya. Dan jangan pernah percaya kepada dukun, orang pintar, kepada setan, apapun saudaraku. Tapi percaya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan yang mampu menolong engkau, yang melampaui segala akal pikiran manusia. Dan percayalah kepada Tuhan. Seperti kata apa? Dia adalah gunung batuku. Dia adalah kota bentengku. Hanya Tuhan yang menjadi gunung batuku. Makhluk lain tidak ada yang bisa menjadi gunung batu. Tidak akan bisa menjadi kota benteng, saudaraku. Hanya Tuhan. Maka hari ini saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini, beralih kepada firman. Bertobat jika saudara lari dari jalan Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus yang akan menolong engkau. Dan apakah ada untung? Yang ketiga, ada nggak untung ketika kita mengatakan bahwa aku percaya hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Ini bukan bicara untung atau rugi, tapi ini bicara bagaimana pertolongan Tuhan itu sempurna atas hidup kita, saudara-saudaraku. Ini adalah faedah di mana Daud mengungkapkan isi hatinya, perasaannya, baik kepada Tuhan, baik kepada semua orang yang membacanya, saudara-saudaraku. Apa yang menjadi faedah daripada Daud ketika dia berkata bahwa keyakinanku itu hanya kepada Allah. Aku dekat dengan Allah, aku tenang. Dikatakan di sini karena percaya kepada Allah, hatinya menjadi teguh. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti hatinya teguh, tidak akan diombang-ambingkan seperti katakan ayat tadi apa? Aku tidak akan goyah. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah goyah. Hatinya akan tetap teguh, dia akan terus melayani Tuhan. Sekalipun masa sulit pandemi COVID-19 ini sepertinya sulit sekali untuk kita lewati. Tapi ketika dekat dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami ketenangan. Saudara-saudaraku, ketika kita yakinkan diri kita bahwa hanya Tuhan yang kita percaya, maka hatimu akan mengalami keteguhan. Apalagi saudaraku, kita akan menganggap kesulitan, kekhawatiran, apalagi masalah-masalah itu kecil, saudara. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Kalau orang jauh dari Tuhan, dia akan menganggap masalah itu begitu besar seperti tidak bisa terselesaikan. Tetapi orang yang dekat Allah saja dia akan tenang. Maka orang yang tenang itu dia akan menganggap masalah-masalah yang terjadi dalam hidupnya itu adalah masalah kecil. Saudara adalah orangnya yang akan menganggap masalah itu kecil karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang tenang dalam Tuhan dikatakan hanya dekat Allah saja dengan aku tenang. Hatinya akan terus terdorong menantikan hadirat Tuhan. Hatinya akan terus terdorong melayani Tuhan. Hatinya akan terus terdorong untuk menyembah Tuhan.
membaca firman Tuhan, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Hatinya akan terus terdorong untuk memuji Tuhan. Dan hati dan pikirannya selalu diisi dengan hati yang mulia, hati yang benar. Karena apa? Hati kita sudah isi oleh firman Tuhan. Karena dalam hidup kita ada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya bahwa firman ini akan menguatkan saudara, meneguhkan saudara. Dan percaya ketika engkau dekat dengan Allah saja, maka engkau akan tenang. Kenapa? Karena dari Tuhan adalah keselamatan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu yang luar biasa yang disampaikan bagi setiap kami yang akan mendengarkan firman ini. Kiranya berkatilah ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin terpapar oleh COVID-19, hamba berdoa, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Berilah mereka ketenangan selama menjalani pemulihan. Atau yang sering kami sebut isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit. Sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah, hiburkanlah mereka yang susah Tuhan. Balutlah setiap mereka yang luka hati, biarlah Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin.